Halo, selamat pagi. Selamat pagi semua. Kembali lagi di Simak Sinau Mama sama saya Sister Rika. Sista Nita. Oke, gimana Bo hari ini menjelang tahun baru? Sama aja. Kita tuh nggak kemana-mana ya. Jogja, ya Allah. Selamat datang orang-orang luar kota. Tolong ya, tertib dan teratur aja itu pesan kita. Jangan buang sampah sembarangan di jalan, oke? Oke, jadi Ini maaf ya, aku pakai topi nggak apa-apa ya. Kita lagi hujan kok di luar. Oke, mau bahas apa nih hari ini? Ya, lu kemarin lihat TikTok katanya. Ada apa tuh? Kemarin tuh gue liat TikTok, isinya itu gini loh. Ada seorang biliuner, bukan seorang sih, Emang beberapa biliuner. biliuner. Oke. Beberapa biliuner itu bilang kalau dia nggak akan mewariskan uangnya untuk anak-anaknya. Ya udah untuk kita aja. Nah, mereka akan masukin ke akan disumbangin. Charity gitu biasa. Gue gini kan, hah? Padahal kita tuh pengennya ngasih ya, Iya. pengennya ninggalin sesuatu gitu buat anak-anak. Apalagi kayak kuliah tuh mahal, punya rumah aja susah banget. Betul. Apakah mungkin gue di level yang berbeda gitu loh sama mereka? Pemikirannya ya. Mungkin dia kalau itu dia udah standar. Ngasih rumah itu tuh udah standar, selebihnya nggak dikasih. Kalau gue mungkin rumah itu belum standar, kayak kendaraan, rumah, biaya, kalau bisa biayain nikah, biayain Semua kuliah, sendiri ya. itu tuh belum jadi standar gitu. Itu tuh gue bilang gini, kok bisa ya dia ngomong kayak gitu? Apa karena dia terlalu banyak uangnya yang mau diwariskan, atau guanya juga nggak terlalu gitu. Jadi gue pikirnya udahlah, buat apa juga gue nggak dibawa mati juga gitu. Iya sih. Tapi kenapa sama-sama nggak dibawa mati, dia dikasih ke charity, gue pengennya ke anak gue gitu. Karena for the greater good sekali ya. Pasti sih. Iya. Anak kita juga kan the greater gitu ya, Bo. Tapi misalnya cuma 2, berarti kan. Iya. Sebenarnya kalau ini Impactnya betul, sedikit. Mungkin kalau di charity impactnya. betul. Nah, Itu salah satu alasan aja pastinya kan. salah satu alasan. Ya kalau menurut lo, apakah itu artinya orang tuanya nggak sayang? Nggak juga kan sebenarnya. Kalau kita kan pertanda kita sayang tuh biasanya kita mau ngasih. Nah, ya kan? iya itu pertanda sayang. Pengen ngasih, pengen memenuhi semua ya kalau bisa nyawa kita pun gitu kan. Iya. Iya kan? Sampai se ekstrim itu sih. Tapi apa karena ada pengaruh budaya? Aku percaya juga ada gitu. Budaya ada, kepercayaan, keyakinan kita. Mungkin ketika kita beragama gitu ya, atau mereka mungkin katakan tidak dengan label agama, tapi mereka punya keyakinan berbeda gitu. Tapi kan apakah itu kemudian tanda tidak cinta, tidak sayang sama anak? Itu gimana ya mengkomunikasikannya? Tapi mungkin kalau ya itu gimana, Bu? Itu gimana ya? Gue juga bingung sebenarnya. Karena kita bukan bagian dari keluarga itu. Tapi gini aja, kita berpikir ini aja deh secara gampangannya gitu ya. Ini kan acara gampang aja, jadi nggak usah disebut susah gitu kan. Namanya Sinau, boleh salah lah. Gampangnya tuh, kalau aku sih ngelihatnya gini, kayak kita kalau kita mau memberi sesuatu pada anak kan kita lihat kemampuan juga ya kan. Yes. Kita mampunya seberapa. Walaupun kita pengen ngasihnya lebih, kalau mampunya cuma 10% ya udah 10%. Padahal kita mau ngasih 100%, tapi mampunya 10 ya 10. Artinya apa? Seberapapun yang kita kasih menurutku itu adalah bentuk keikhlasan. Jadi kan kayak kita rela aja ngasih gitu. Nah, sementara yang ini mungkin di grup ini yang sudah bilioner Di grup WA yang udah gue tinggalin itu. yang kita nggak bisa paham dengan pola pikirnya ini, mungkin dia merasa anaknya sudah dapat lebih dari cukup loh, selama dari brojol gitu kan sampai lahir sampai besar. Betul, itu yang kita nggak tahu ya. Nah, apakah kemudian dia merasa anaknya ada yang kurang? Kayaknya enggak. Nggak mungkin lah ya. Nah, masa iya dia kemudian nggak makan? Kan nggak mungkin. Iya. Pengen cilok, ya kan nggak mungkin juga nggak dapat, pasti dapat gitu kan. Jadi dia mungkin sudah merasa cukup karena anaknya sudah dapat semua. Dan ketika dia sudah merasa anaknya akan lebih besar, lebih mampu menjadi dirinya sendiri, berkembang, ya udah nih duit gue nih udah deh gue kasihin kepada orang lain yang mungkin lebih membutuhkan. Atau jadi pencitraan juga nggak sih, Bo? Iya nggak sih? Menghindari pajak kayaknya. Bisa jadi sih, bisa jadi. Makin tua makin besar loh pajaknya. Betul. Jadi di luar negeri kan progresif kan, terutama.
Nggak dalam ngerti juga sih. Indonesia mau. Oh iya Nggak iya mau, iya iya. kan? Mau mengikuti. Itu Oke. siap-siap yang punya. Oh jadi tapi kalau berarti ukurannya adalah rela dulu ya, Rela dulu. rela dan ikhlas dan sesuai kemampuan. Iya betul. Tapi ada juga point of view-nya kalau misalnya anak kita cekokin terus, maksudnya kita kasih terus, kita bikin permudah terus hidupnya, mungkin ada yang mati kali di dalam dirinya. Kayak misalnya drive-nya mati, Betul. apinya juga mati, soalnya apa-apa udah tersedia gitu. Jadi mungkin mereka juga ya selain menghindari pajak dan lain-lain itu, mungkin yang bisa dipetik itu juga kali ya. Kita jangan sampai, kita harus ingat batas memberi, tapi jangan sampai mematikan api semangat untuk terus maju. Karena yakin deh orang tua ini itu kan berjuangnya pasti dari nol, berdarah-darah dengan penuh usaha keringat gitu ya. Either dia work hard atau work smart, sama aja itu. Kayak kita kemarin bicara ada prosesnya yang harus dilalui gitu kan. Nah, ketika anaknya sudah dalam fase hidup yang nyaman, kan anaknya nggak ngerasain susahnya. Betul. Padahal dalam hidup tuh pasti ada tuh. Pasti akan ketemu gitu. Dalam bentuknya mungkin lain sama orang tua kita dulu, tapi akan ketemu bahwa fase itu, fase susah, fase berjuang istilahnya gitu kan. Dan memang perlu, kayak lo bilang, manusia dilahirkan kan dengan survival insting gitu. Survival insting kan bagian dari ya kamu harus berjuang nih untuk hidup gitu. Ketika kamu hanya begini dapat, ya ini berjuang juga sih. Ya enggak? Kan merangkai kata-kata juga. Jangan sering-sering. Tapi kan maksudnya ketika kamu hanya mendapat sesuatu dengan mudah, perjuangannya kecil itu kan jadi nggak apa ya? Ya kayak lu nggak ada dorongan, nggak ada motivasi. Dia juga nggak merasain gimana sih susahnya, sakitnya. Sampai satu sana tidak sakit dan susah, baru mungkin dia malah terpontal-pontal nggak karuan kan gitu. Jadi disiapin. Nggak terbiasa. Oke, berarti they don't see it coming. Iya. Padahal akan coming, betul. Kapan dan di mana dan dalam bentuk apa yang kita nggak tahu. Karena gini, orang tuanya pasti cerita, gue yakin. Oh dulu bapak tuh gini membangun bisnis gini, pasti cerita. Cerita dengan melakukan tuh kan beda. Sangat berbeda. Talking and doing, different things. Iya, jadi kita harus benar-benar kayak ya merasakan sih. Kalau mau tahu gimana perjuangan itu akan membuat kita seperti membentuk kita membentuk kita benar akan seperti apa, ya memang harus dirasakan gitu. Kalau cuma dikasih cerita mah kayaknya itu kan dulu pasti bayangan gitu kan. Enggak, baca buku aja, Bos. Iya juga sih, baca biografinya orang gitu kan. Iya, terus mikirnya pasti gitu, itu kan papa dulu gitu. Kan aku kan sekarang bisa dapetin semuanya. Kayaknya orang-orang tua yang memiliki banyak harta itu takutnya begitu. Iya, berarti sebenarnya kalau titiknya di situ ya, berarti kita nggak usah berharta-harta banget lah ya. Nggak juga sih. Tetap berharta ya. Tetap harus berharta. Berharta. Jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara self containment gitu, kepuasan diri, kita tuh pasti punya keinginan mau ngapain sih. Apa nih hal yang pengen kita penuhi sebagai pribadi gitu. Karena orang-orang yang sukses ini pasti sudah melalui proses untuk mencapai itu. Dia sudah di titik, gue udah di puncak, gue udah sampai, gue udah penuh gitu kan, kontainernya dia udah penuh. Sekarang anaknya, gitu. Jadi ketika dia mewariskan ke anaknya, kalau gue hanya ngasih harta, udah anaknya pasti nggak akan punya strive to survive gitu kan. Sebaliknya kalau misalnya dia bilang aku meletakkan untuk charity, walaupun gue yakin di belakang tuh ada. Itu charitynya dia. Iya. Itu yayasannya dia. Makanya ada spare-nya kok untuk anak, cuma nggak diomongin. Nah itu dia, mungkin salah satunya pencitraan kan. Jadi maksud gue tuh orang-orang ini tuh juga nggak boleh dipercaya 100% gitu loh. Nggak mungkin lah sampai lo punya anak tuh lo dibiarin gitu, nggak mungkin. Tapi batasnya sampai di mana, Bu? Untuk supaya tidak mati
drive dalam diri, api dalam diri anak kita. Misalnya taruhlah kita punya infinite harta, batasnya di mana gitu loh, sampai supaya anak kita nih nggak mati dalam tanda petik. Kalau aku lebih percaya kepada memberi kepercayaan dulu. Misalnya nih dari kecil diajarin untuk manajemen keuangan mandiri, Yes, ya kan? itu penting banget sih. Nah, jadi anak dikasih bekal berapa, dia harus cukup tuh, ngatur dulu gitu. Walaupun orangnya bisa ngasih lebih gitu kan. Nah, terus misalnya membelikan barang, berikan barang yang sesuai dengan kebutuhan anaknya dulu. Misalnya anak SD yang nggak usah dikasih iPhone yang mahal-mahal gitu kan, kasih aja yang seperlunya. Ya kayak punya jelata gitu. yang istilahnya ya hanya untuk kebutuhan dia belajar, komunikasi, sebasic-basicnya itulah gitu. Jadi awalnya tuh seberapa butuhnya, jangan mengikuti keinginannya dulu. Nah itu batasannya. Ikuti kebutuhan, bukan keinginan. Betul. Iya, itu penting. Nah itu kemudian ya jelas kalau pendidikan kita nggak bisa mengatur ya, itu privilege-nya orang tua yang punya duit pasti masuk ke sekolah bagus. Iya. Lingkungan sekolah ini pasti mempengaruhi anak gimana gaul, kondisi. Nah, masalahnya itu tadi, ketika kita ingin mengajarkan anak, kamu harus hidup dengan sesuai kebutuhan, sementara lingkungannya mengatakan gua punya lebih, lo juga punya, kenapa enggak? Dia di antara orang-orang yang kok gue jadi gembel ya gitu. Iya. Sebenarnya di situ proses belajarnya loh. Bagaimana dia tetap menjadi apa ya? Tetap ingat tetap berpendirian pada kebutuhannya. Betul. Prinsip moralnya dia bahwa gue nggak boleh sombong, gue nggak boleh berlebihan gitu kan. Sadar diri lah, nih harta orang tua gue dikasih masuk ke sini aja harusnya sudah alhamdulillah gitu kan. Berarti kan gue punya kesempatan untuk pendidikan yang lebih besar dan lebih tinggi, lebih besar. Akses gitu. Pendidikan lebih bagus. Nah, jadi sebenarnya di situ. Jadi jangan sampai ketika temennya punya iPhone, punya apa yang terus anak kita tuh jadi kayak terkompori gitu. Padahal belajar mentalnya justru di situ. Jangan akhirnya orang tua kemudian memenuhi. Nah, tapi di lapangannya memang susah sih, Bu. Susah banget. Kita ngelihat anak kita yang gembel di antara teman-temannya gitu. Iya. Rasanya tuh kita kadang yang nggak tega loh. Betul. Orang tuanya kayak anak gue kesian banget. Betul. Tapi ini menarik sih kalau misalnya kita mulai dari pendidikan dari rumah, maksudnya pendidikan moral ya, pendidikan karakter, bagaimana melihat uang. Iya. Jadi sebenarnya seberapapun harta yang misalnya kita tinggalkan ke anak, bisa jadi malah termanage dengan baik. Betul. Jadi bukan masalah apakah harta itu warisan kita orang tua dikasih ke anak atau tidak, bukan itu masalahnya. Itu poinnya, betul. Tapi bagaimana kita mendidik anak kita, bagaimana melihat harta, melihat value, melihat kita sebut aja lah uang lah ya. Jadi bukan soal kuantitasnya, bukan lagi, tapi kualitas. Jadi ini nih, misalnya gue dikasih 1.000 sama dikasih 10.000. Kalau kita menilainya dengan value yang sama, itu bisa jadi sesuatu loh. Betul. Ketimbang kalau kita lihat kualitas, kita pasti akan bilang 10.000. Karena kita bilang gue bisa beli lebih banyak. Ya lu beli habis, sementara yang 10.000 gue olah nih. Gue beliin, gue beliin tepung. Jadi cilok, seledri sama daun bawang. Jadi cilok ya kan? Jadi 5.000. Nah, gue malah dapat bisa-bisa 50.000 at the end. Sementara yang 10.000 habis. Dari 1.000 5.000 lah, jangan kurang 50.000. Cilok sultan. Ya kan? Jadi lebih ke value-nya, bukan soal jumlah uangnya, kuantiti uangnya, tapi jadi sebenarnya kalau kita berharta, terus kita pengen mewariskan ke anak-anak, kita harus ingat apakah kita sudah memberikan value yang tepat untuk anak-anak menghadapi uang itu. Betul. Bener. Karena yang disangka cepet habis loh duit itu. Yakin nggak? Yakin banget, 100.000 habis. Yakin banget. Yakin gue. Mau ngomong apa sekarang? Mau gimana gue cariin ini spendingnya? Iya kan? Manusia kan kalau dikasih pilihan kan lebih pilih yang besar. Betul. Kalau jumlah itu kan pasti pilih yang besar. Iya. Dan instingnya tuh pasti ngabisin. Gitu loh. Tapi di mana kita bisa ngeremnya gitu? Itu pelajaran besarnya loh. Dan anak-anak ini aku yakin juga mereka struggle.
nggak kelihatan enak aja, kita aja ngeliat dari luar, wah enak nih anaknya nih gini, tapi dia di dalam tuh struggle banget. Struggle apa? Misalnya ternyata ya orang tuanya mampu tapi orang tuanya bilang dah bekal lu 50 juta gitu kan. 50 juta boh. Bekal. Nangis. Mekah pulang balik. Gitu. Tapi gimana 50 juta ini anaknya bisa ngembangin jadi sesuatu lagi kan, harusnya mikirnya gitu. Betul. Bukan spend habis, akhirnya berhutang. Akhirnya datang ke bapaknya, Pak, aku terlibat hutang. Bapaknya nolong. Akhirnya nggak selesai tuh circle-nya, ya kan? Akhirnya apa? Anaknya ya nggak belajar sesuatu juga, anaknya hancur, orang tuanya bisa jadi bangkrut karena harus bayarin hutang atau sebagainya, ya kan gitu circle-nya. Ini kenapa dibilang, banyak orang bilang, kenapa sih anak-anak nggak diajarin justru di sekolah gitu loh, Po? Apanya? Manajemen keuangan ini dan bagaimana melihat uang gitu. Betul. Jadi kita sebagai orang tua harus sadar dan harus mulai dari sekarang aware gitu kalau manajemen keuangan ini penting. Betul. Soalnya akarnya adalah bagaimana mereka melihat uang. Ketika mereka melihat uang tuh apa yang terpikir langsung. Iya, nah, betul. ketika apa yang terpikir langsung itu jadinya perilakunya seperti apa? Betul. Apakah spending, saving, Ya, apa reuse, running, reuse, recycle. iya, atau apa namanya bisnising. Iya, bisnising, bener. Iya kan, jadi memang kalau gue sempet ada menyesali gini, dulu kan karena gue dulu nggak pernah punya mainan, jadi anak-anak tuh gue kasih mainan tanpa mereka minta, jadi gue ojo-ojoin gitu loh malahan, ini beli mainan ini gitu malahan, karena gue merasa nggak pernah punya mainan kan. Tapi setelah udah gede gini, mainannya dia cuman ngejogrok ya, Bo. Ngejogrok itu gini. Kampretus. Salah gue bilang gitu. Kok dirupiahkan udah berapa ya? Terus tapi gue gini, gue berharap karena anak gue perempuan kan di mainan perempuan agak keperempuanan gitu ya, walaupun tidak ada ya pengotakan mainan. Mudah-mudahan anaknya mereka perempuan bisa dipakai lagi, benar. Itu ini gue soalnya rasanya tuh bener-bener apa sayang gitu loh, gue ada sedikit penyesalan di situ. Nah, belajar dari situ, sekarang ini gue kalau apa-apa gue nunggu disenggol mereka. Apakah itu baju, apakah itu kebutuhan-kebutuhan yang secondary atau tersier gitu, gue nunggu disenggol. Atau dia ada di kadang-kadang nih gue nunggu mereka merasa terbuli, bukan merasa terbuli, kayak ih kok sepatumu udah robek atau gimana? Oh, baru beli gue. Iya, itu sinyal keras. Sinyal keras. Soalnya kalau itu tadi kalau nggak didorong kebutuhan, mereka tuh kayak nggak kurang menghargai gitu. Iya, betul banget. Jadi kayak misalnya anak gue nih, apa sepatuku udah sempit. Ini loh, apa namanya dia jarinya aku udah begini. Oke, baru beli. Nggak yang pokoknya udah nggak pernah gue senggol. Karena rasanya memang ini sih. Berarti kan bener ya, kayak anak lo tuh sudah tahu, gue udah butuh. Nah, udah kesenggol kebutuhannya. Dan kita memang ya harus peka aja sih, jangan dipaksain. Sebelah, udahlah dibolongin aja depan. Biar itu keluar. Selotip. Kan gitu, nggak gitu juga nggak ya. Gitu. Tapi bener, ini menarik dan sebuah pencerahan ya. Maksud gue, jadi dari obrolan hari ini tuh akhirnya mengkristal gitu loh. Apa yang pernah gue lakukan, apa yang sudah gue lakukan sampai hari ini mengkristal. Jadi parameternya tuh kebutuhan. Iya, betul. Gue juga sering bilang sih sama diri gue, Nit beli yang butuh-butuh, beli yang butuh-butuh mah ke pasar mulu dong gue. Sebenarnya belanja di pasar, untung masih murah lah ya, bisa terjangkau gitu kan. Soalnya gini, kalau gue tuh saking pelitnya, bukan sakingnya, itu saking melihat kebutuhan dari kecil tuh. Nggak apa-apa nyebut pelit, Bu. Mama emang lama-lama terus pelit gitu karena gak dihargai. Ya karena anak gue udah bilang mami pelit. Temen gue punya, aku tadi dibeliin, masa cuma 5.000 aja. Bo, itu salah satu parameter gue. Misalnya kebutuhan secondary ya, nah, iya. tapi cuma 5.000, gue gini, gimana ya gue? Iya kan? Kayaknya kejadian terus aku bilang ini, 5.000 tuh bisa beli apa daripada lo beli ini. Gitu. Jadi aku selalu ya udahlah dilabel emak pelit, nggak apa-apa lah. Tapi artinya aku ini sekarang kan lebih kayak ya udah anak-anak udah tahu nih. Kalau misalnya dia nanya, mami ada duit, gue kan jarang bawa cash. Jadi kan kalau ada cash kan itu pasti untuk jajan-jajan kecil-kecil gitu lah. Mami di dompet ada berapa? 10.000. Aku boleh minta nggak? Boleh. Kamu beli apa?
ya udah sana cari yang kurang dari 10.000. Intinya kan tetap sudah kembali nih gitu, untuk apa ya, parkir misalnya. Jadi udah gue pikirin gitu. Dan anak tuh jadi udah tahu sih, udah biasa banget. Karena misalnya udah mamanya nggak ada duit, nggak ada cash di dompet, ya udahlah mereka kayak sengsara gitu. Diam-diam aja. Iya, soalnya kalau gue kan dulu karena memang dari dulu nggak berlebihan ya, Bo. Maksudnya cukup aja gitu. Jadi sama duit tuh nggak yang terlalu gimana ya. Kadang malah gue tuh nggak mencari gitu, nggak apa. Waktu gue kerja akhirnya punya duit sendiri gitu, gue ini sih agak kalap, agak kalap, punya duit gitu, mau begini mau begitu mau kayaknya begini. bebas aja ya kan, duit sendiri gitu. Tapi waktu gue sekolah nggak punya duit, ya mungkin juga karena lingkungannya juga nggak ada menahan gitu ya, tekanan sosial. Emak gue mungkin agak lega sih ya. tapi memang pas punya duit tuh kayaknya wah merdeka gitu. Kayaknya bisa begini bisa begitu ya, nggak yang nggak butuh juga kadang-kadang. Ini namanya cewek ya, Bo ya, kayaknya tuh beli tas cuman punya satu tuh. Berarti apa, lu drive apa yang paling besar kalau lu punya duit gitu? Kalau gue traveling. Traveling. Kalau gue lebih seneng spend ke jalan-jalan. Nah, jalan-jalan tambah mahal sekarang ya, Bo. Ya, gue makan sih. Makan ya. Jadi gue tuh kayak punya target, dulu kerja gitu kan, ya gaji nggak seberapa ya kan, tapi pengen makan mahal. Udah tuh gue niatin tuh, pokoknya besok gue gajian, gue spare uang sedikit-sedikit. Udah, yang penting gue sekali aja ke restoran itu. Kayak udah puas gitu. Iya. Pernah sih juga gue ngalamin. Karena kan dulu kayak all you can eat Japanese gitu kan lumayan ya, agak mahal kan. Itu memang sih diniatin lah, makanya bulan depan gue mau makan kesana gitu. Iya. Karena gue bukan tipe belanja baju, belanja pakaian, tas. Gue bukan yang papan gitu. Papan ya itu ya? Papan. Kok papan sih? Sandang dong. Sandang ya. Oh iya, papan rumah dong, keren banget kan. Belanjanya rumah. Ya gue nggak tipe yang itu. Gue pasti isinya pokoknya yang basic, makanan. Ya mungkin hiburan itu gue termasuk juga, boros nonton. Nah itu dulu gue pasti. Gue juga nonton. Tapi gue kalau sandang gue cukup lumayan. Cukup pengen modis gitu, pengen ngikutin apa segala macam. Tapi kesini tuh, makanya pas gue kesini kalau ditanya lu butuhnya apa? Pengen butuh gitu, tapi udah nggak ada. Sepatu gue sekarang, gue juga kalau pakai sepatu sampai jebol, sampai tipis, sampai kayak gitu-gitu sih. Ya bukan tip yang ganti-ganti juga ya kan? Bukan. Iya. Tapi ini benar sih, kalau misalnya kita bisa membangun value bareng sama anak bahwa uang itu adalah titik. Ya sesuai tujuan masing-masing sih ya. Tujuan setiap rumah orang tua kan punya tujuan anaknya besok mau diapain. Kalau dia tahu 7 turunan nggak akan habis, nggak apa-apa juga. Beli yang diinginkan. Iya. Makanya kan intinya kalau lu mampu ya beli aja. Kalau lu mampu, makanya tetap sesuai kemampuan lah. Iya. Kalau kita bilang gila sendalnya Nagita Slavina berapa juta sendal jepit, Bo, ya kan? Nah kita yang merek biasa itu cuma 10.000, pakai seminggu lepas. Jangan lupa dia mampu. Nah karena dia mampu. Iya. Dia punya keduanya. Dia bisa membeli keinginan ya. Iya, membeli keinginan. Kebutuhan terpenuhi, keinginan bisa dibeli. Betul. Gitu. Dan itu tadi poinnya adalah supaya kita nggak tergoda, jangan komparasi, jangan lihat. Balik lagi, mind your own business. Mind your own business, bener. Lu udah sampai di mana? Jangan noleh ke yang sono tuh, yang udah sampai sono jangan dulu. Lu lihat aja langkah lo nih, depan gua nih ada apa kan gitu. Iya. Itu akan membuat kita jadi lebih fokus, lebih sadar. Nah, orang tua yang tadi kita bicara punya harta berlimpah, sebenarnya pengen ngajarin anaknya gitu. Jangan lihat papa, lihat hidupmu gitu loh. Kalau kamu lihat papa, kamu akan pasti balik. Makanya disuruh lihat kebutuhan. Lihat kebutuhan kamu apa gitu. Kamu sebenarnya mau jadi apa? Kamu tuh pada level apa sih sekarang? Ya butuhmu ini dan itu, bukan ini itu. Nah betul. Walaupun endingnya nanti Pak aku butuh modal, oke pasti dikasih gitu kan. Kalau minta ke kita misalnya, Ma aku butuh modal, nggak ada gitu.
kerja dulu cuci piring mau kasih modal kan gitu. Benar. Tapi kalau dia mungkin pasti dikasih, gue yakin. Hanya saja orang tuanya pasti akan minta mana detailnya. Iya, Ya kalau kan? ini ya, kalau profesional. Kalau profesional, Yuk ya kita intinya kan tetap anak harus diajarin itu tadi manajemen Iya, keuangan dan harus bertanggung jawab. jawab. Iya. Jadi akhirnya orang tuanya pasti ngajarin itu menurutku. Berarti yang konkret sederhana dan yang receh-receh adalah ketika kita ngasih uang jajan ya, Bu. Betul banget. Kita ngasih ngasih ini punya lo uang jajan. Ini 5.000 punya kamu. Nanti kita lihat perilakunya dia. Itu sih yang gue kerjain sih. Ya, gue ngasih dia 5.000, gue lihat perilakunya dia. Dia beli apa? Gitu Dia kan? spend apa Betul. gitu loh. Manfaat atau enggak gitu. Tapi tipe anak lo yang mana? Yang Kayaknya yang kedua sama deh sama gua nih. Makanan, Bo. Semuanya makanan sama mainan. Mainan. Itu gue sampai udah gue rem ini salah gue apa gimana sih, tapi anak gue yang pertama tuh kan gue sama tuh, maksudnya gue ojok-ojokin beli mainan dulu, tapi lama-lama dia bisa ngerem. Betul. Maksudnya lama-lama dia bisa lihat aku kayaknya udah nggak butuh mainan. Tapi yang kedua ini mainan sampai yang kecil-kecil, sampai yang sama. pencet-pencet, tarik-tarik, apa sih gue bilang gitu. Makanya kan bahasanya tuh lucu ya, mereka berdua tuh punya barang apa gitu terus kayaknya bangga banget. Kamu punya, aku juga pun. Terus udah balas cuma 1.000-2.000 tuh kayaknya bahagia banget mereka punya. Itu kan udah traits anaknya juga kadang-kadang kita harus lihat apakah dia tipe spender atau saver kan gitu. Anak pertama kita pakainya sama-sama saver, dia udah tahu kebutuhannya apa, itu dia keep uangnya untuk beli itu. Dikasih uang 1.000 tuh yang dijajanin cuma 200. Iya sama, sedikit banget yang pokoknya kalau bisa nabung. Kalau anak gua pertama tuh itu dia sebisa mungkin setiap hari tuh ada yang nabung, walaupun dia ngambil di dompet gue 1.000 gitu kan, koin mami aku minta ya udah 2.000 dia minta, gua pejuang kasih. receh ya, Bo. Pejuang receh bener, tapi gua kasih karena gua tahu dia buat nabung. Kalau yang satu ini mami ada duit berapa? Aku minta 2.000 ya, 3.000 ya, 5.000 ya. Kamu mau apa, mau jajan gitu. Tergantung ketebalan dompet. Makanya jadi kan ini susah ya, maksudnya susah gampang sih sebenarnya. Tapi kalau kita udah lihat secara jelas perilakunya mereka tentang uang, kayak misalnya anak gue yang spender ini, treatmentnya mungkin ini lagi dikenalin sama lu spendnya yang tepat. Iya. Kalau memang lo tipenya spender lo yang tepat. Betul. Misalnya dia kan masih seneng slime, coba. Iya. Astaga.com masih seneng slime, mungkin seneng binatang juga. Gue bilang, punya hamster, kamu tuh hamsternya kan dikawinin, punya anaknya dijual. Bener-bener setidaknya balik modal. Setidaknya dia mungkin ngejualnya mungkin nggak seberapa ya, tapi maksud gue secara prinsip tuh begini loh ternyata, biar dia ngerasain oh iya ya kalau memang mau spending nggak apa-apa spending, tapi kamu spending yang something gitu spending kan, yang agak pinter gitu. Gue juga masih belajar sih, Bo, yang spending pinter gitu. Karena kalau anak gue yang kedua itu dia udah mulai ada fase nyesel loh. Jadi dia beli, misalnya kemarin dia ulang tahun kan, wah lumayan tuh dapat banyak cuan kan. Mami, ini aku ada uang nih, aku pengen beli hamster. Itu dia niat banget, pakai uangmu. Iya pakai uangku. Udah beli hamster, beli kandangnya, beli apa segala macam. Terus satu hilang kan, entah kemana, tinggal satu. Ya itu tadi, dia akhirnya kayak nggak ngurus banget, dan akhirnya ya untungnya hidup tuh hamster ya. Tapi intinya aku nggak kesel kan, kamu nih loh punya binatang buat diurus gitu. Ya soalnya kan gini, udah ada aja alasannya. Oke. Terus akhirnya dia mau beli sesuatu lagi, dia bilang, aku udah nggak ada uang nih. Ya udah, kan kamu udah spendin itu di hamstermu sama beli segala macam untuk hamster itu. Terus dia bilang, Mami ada uang lagi nggak? Nggak. Kamu udah spend uangmu, ya udah itu uangmu, selesai. Gue bilang, tunggu sampai ada orang yang ngasih lagi. Berarti nunggu aku tahun depan ulang tahun. Iya udah sabar. Sama lebaran dia bilang. Tega nggak tega ya, Bu ya? Tega nggak tega. Tapi gue juga akhirnya melihat perilaku mereka gini loh. Misalnya ulang tahun gue kasih duit, misalnya gue kasih cash, karena barang udah kayaknya mereka bisa beli sendiri. Mereka udah tahu kan maunya apa. Akhirnya kita kasih uang. Nah dari kita ngasih uang itu, akhirnya mereka berpikir dia pengen ini pengen itu. Ya udah pakai uangnya sendiri. Kadang mereka tuh malah gini, nggak jadi deh. Iya. Berarti kan parameternya sudah jelas. Dia sebenarnya pengen banget apa enggak. Jadi dia bisa ngerem ininya gitu. Instingnya tuh udah naik turun udah jalan.
kita harus ini sih dimodalin dulu. Betul. Supaya dia kita lihat perilakunya kayak apa. Betul. Terus kita treatmentnya gimana. Betul. Ya sama mungkin dengan orang-orang kaya itu, pasti anaknya dimodalin lah gue yakin. Cuma dia nggak akan bilang, oke lu udah gue kasih modal, kalau lu ada apa-apa nih gue ada warisan, pasti nggak ngomong. Iya. Udah dia akan oke, kita punya tapi lu nggak akan tahu. Yang pasti yang lu tahu nih uang gue buat charity gitu kan. Karena gue pengen ngasih lebih banyak ke manusia lain, anak gue udah cukup gitu. Yes. Dan itu kan menurutku bagian dari cinta juga gitu loh. Betul, karena ketika kita membiarkan api itu menyala, artinya kan kita membiarkan dia menjadi manusia seutuhnya. Betul. Yang penuh dengan dialektika hidupnya tuh jalan terus. Betul. Jadi memang itu bentuk juga sayang ya. Bentuk sayang. Betul. Jadi kalau kita bilang kayak orang tua istilahnya, kalau kita mau ngasih sesuatu terus kita kayak ada syarat. Kamu kalau mau ini harus gini, kamu harus ini harus gini gitu. Kan orang bilang, ih kok cintanya nggak ikhlas, nggak bersyarat. Kok cintanya bersyarat? Kok cintanya bersyarat? Mungkin di satu sisi memang ada hal-hal yang jadi pertimbangan ya, kayak aku bilang tadi, anaknya meminta sesuatu tapi orang tuanya nggak sanggup. Boleh kan kalau kita kasih syarat? Boleh. Gitu. Tapi bukan berarti kan kita cintanya bersyarat. Justru itu tidak bersyarat loh. Tidak bersyarat dalam artian ini, kita mau anak kita tuh belajar dengan mengenali bahwa dunia itu tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Iya, betul. Dia juga harus memahami kondisi sekelilingnya. Walaupun kadang ada banyak orang tua yang bilang gini, ya udah pokoknya apa-apa untuk anak. Oh, hati-hati. Iya. Ketika apa-apa untuk anak. Iya. Apa yang mau kamu ajarin? Sebenarnya kan banyak itu. Apa yang mau diajarin? Kita mau lihat anak kita jadi apa sih? Betul. Pesan apa yang mau kita sampaikan untuk masa depannya dia? Betul. Ini nggak usah nunggu 2024. Nggak usah. Pesan apa yang mau kita sampaikan ke anak kita? Tinggal 3 hari ini. 2023. Iya. Ya kan, soalnya pesannya itu yang mau kita kuatkan ke anak kita. Nah, itu kan bagian dari unconditional love itu. Iya. Ini kan? Betul. Karena kayak aku bilang tadi, bahasa itu nggak seberapa dia ditanggapi, tapi rasa mengalami itu tadi. Dan itu tadi kita kan nggak mungkin kayak meminta anak untuk memahami situasi, terus kita kayak dramatis kan, enggak lah ya. Iya. Bahasanya pasti akan lebih mudah dicerna. Atau kadang nggak perlu bahasa, anak tuh ngeliat kok. Misalnya bapaknya lagi begini, lagi mikirin utang, emaknya masak Gunjreng. Makanya kan, berarti mama lagi ada masalah, diajak ngomong, mah ada nggak ada. Udah, anak itu tahu gitu dan bisa membaca. Iya. Berarti pencerahannya hari ini adalah kita ini dulu, narik benangnya ke depan dulu kali ya. Iya. Kita mau lihat anak kita menjadi seseorang yang seperti apa di depan, betul. Khususnya hubungannya dengan uang. Betul. Kita kalau terus kita lihat kondisi kita, kemampuan, betul, sampai di mana. Betul. Terus nah pengolahannya ini nih yang harian ya, Bo, ya. Yang harian yang mudah-mudahan apapun pesannya itu sampai dan bisa bisa seimbang antara anak ini nggak mati apinya dalam diri, betul. Tapi kita tetap support. Tetap tanda kasihnya tuh tetap sampai. Betul. Bagus banget. Aduh, itu susah banget. Ngomongnya aja gampang. Dan yang tadi kita harus lihat kebutuhan dulu. Utamakan kebutuhan sebelum keinginan. Betul. Karena kebutuhan ini yang mendasar. Makanya kan suka ada kemarin gue dengar Ustadz ada ngomong gini. Kowe kira duwe Alphard iki ra mati. Kowe matine nek ra mangan. Tenang, betul. Ya kan? Iya. Jadi gue bilangin lucu juga nih ya kan Ustadz ini kan. Iya kan. Benar. Jadi itu tadi ya, tapi ya itu tadi kalau kita bicara orang yang punya Alphard ya dia sanggup. Karena dia sanggup. Jadi kita nggak usah iri juga. Karena dia sudah butuh dan mampu. Iya, butuh dan mampu dan ada. Jadi ya udah, kita nggak boleh iri. Kan itu tadi, janganlah kita ngelihat dan mengkomparasi kita sudah di mana, ya kita aja dah. Lihat jadi diri kita aja. Ketika kita mau melakukan sesuatu atau membeli sesuatu atau ingin menggapai sesuatu, dilihat aja tinggal dua alat ini. Butuh atau mampu. Apakah kamu butuh? Butuh. Apakah kamu mampu? Tidak.
Berarti kebutuhannya apa? Dilihat dulu gitu, kebutuhan ini makan atau apa gitu kan. Kalau kebutuhannya makan tapi kamu nggak mampu, ini tetap harus dicari sih gimana caranya. Karena itu kebutuhan dasar. Tapi kalau kamu butuh ganti mobil tapi belum mampu, berarti kan tinggal pakai tetap yang ada. Tetap yang ada dengan berdoa. Semoga bahan bakar tidak naik lagi. Dan jalan-jalan juga bagus ya kan. Iya, betul. Kan itu yang dicari. Percuma punya mobil jalannya jelek. Yes. Rusak juga. Wah, ini kalau ada orang Kalimantan denger ini. Aku dulu di Kalimantan loh. Aduh, memang tersiksa banget. Enak di Jawa loh udah kalau jalan mah. Oke, itu kita urai nanti di selanjutnya. Ya intinya gitu ya. Jadi mudah-mudahan obrolan kita hari ini mencerahkan. Kalau aku tercerahkan dan terkristalisasi. Iya, semoga semuanya bisa mengambil poin-poin penting yang kamu sampaikan tadi ya. Ketika kita ingin memberikan cinta yang tidak bersyarat, ya tetap harus ada pesannya. Betul. Seperti apa, dan tadi pesannya tidak lewat nyanyi panjang lebar, tapi do something. Tunjukkan perilaku apa yang menunjukkan bahwa kita tuh unconditional love loh. Iya. Semoga bermanfaat dan Kalian kita mengucapin selamat tahun baru. Oh iya, selamat tahun baru. Kita ketemu lagi tahun depan ya. Semoga lebih baik. Semoga lebih baik pasti. Semoga resolusinya tercapai apapun itu. Oke deh, sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.